Faktanya tanah di Indonesia mengalami kerusakan parah diakibatkan penggunaan pupuk kimia sintetis yang terlalu banyak dan terlalu lama. Itu menunjukkan bahwa tanah kita di Indonesia sedang tidak baik-baik saja atau dalam kondisi yang kurang subur. Kemudian fakta yang kedua yaitu pH tanahnya rendah. Sering sekali kita dapati bahwa pH tanah di perkebunan kita sudah mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis. Yang kita tahu bahwa normalnya pH atau derajat keasaman tanah yaitu 7, terutama untuk tanaman sawit minimal kita dapati harusnya 5,5, tapi sering sekali kita lihat di lapangan bahwa pH tanah atau derajat keasaman tanah kita sudah mengalami penurunan yang drastis atau terlalu asam. Kemudian fakta yang berikutnya yaitu pupuk yang sangat-sangat susah bahkan dicari atau pupuknya langka dengan harga mahal. Seperti yang dilansir oleh republika.co.id, petani keluhkan pupuk subsidi langka dan pupuk non-subsidinya mahal. Miris 7 juta petani tidak mendapati pupuk subsidi, dilansir oleh CNBC Indonesia. Dan menurut kontan.co.id, Kementan mengatakan bahwa pupuk bersubsidi bukan langka, tetapi memang jumlahnya yang kurang. Nah, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Zainul Arifin. Saya mitra dari Best Corporation, akan membantu teman-teman semuanya untuk memahami yaitu sebuah solusi yang kita bisa dapati melalui program Pilu Slow Release ya. Izinkan saya untuk memaparkan, memberi informasi melalui video ini tentang pemahaman Pilu Slow Release sebagai solusi untuk pupuk berimbang dan peningkatan produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit kita ya. Bapak Ibu semuanya, Pilu Slow Release adalah pupuk majemuk makro mikro dengan teknologi tepat guna. Nah, hal itulah yang banyak sekali mencuri perhatian masyarakat untuk menggunakan Pilu Slow Release karena menggunakan teknologi tepat guna dengan moto biarkan tanaman bicara. Ya, dengan video sangat singkat, insya Allah dapat membantu teman-teman semuanya untuk memahami apa itu produk Pilu Slow Release. Baik, nah pupuk Pilu Slow Release ini adalah pupuk dengan dukungan teknologi tepat guna. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah teknologi teman-teman semuanya. Ya, seperti yang kita tahu teknologi sangat berkembang sangat-sangat pesat. Ya, salah satunya juga teknologi berkembang pesat di industri pertanian ataupun perkebunan. Ya. Nah, tujuan daripada teknologi disentuh oleh perkebunan dan pertanian, produk-produk pertanian perkebunan ini adalah tidak lain dan tidak bukan teknologi, yaitu tujuannya adalah mempermurah rekan-rekan semuanya ya. Nah, kekuatan teknologi tentu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya, tepat, cepat, berkualitas, murah dan lain sebagainya. Ya, seperti yang kita lihat teman-teman semuanya. Manusia ke bulan cukup mengkonsumsi nutrisi saja atau pil, tidak membawa bekal nasi, sembako dan lain sebagainya. Itulah bentuk teknologi di industri atau di bidang kesehatan ya. Kemudian komputer handphone yang kita gunakan hari ini itu adalah bentuk dari teknologi di bidang komunikasi. Zaman dulu sebelum adanya teknologi tentu kita akan sulit sekali berkomunikasi dengan real time atau dengan sangat cepat. Tapi dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini kita bahkan bisa berkomunikasi dengan orang yang lintas provinsi bahkan lintas negara dengan hanya menggunakan handphone saja. Bahkan handphone juga ya, perkembangan teknologi di bidang komunikasi sangat-sangat cepat. Seperti yang kita tahu dulu handphone menggunakan antena yang mungkin 1 meter, kemudian lebih pendek lagi setengah meter, kemudian beberapa senti. Tapi teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat sekarang handphone kita bahkan tidak nampak lagi antenanya. Namun ya, dengan perkembangan teknologi tersebut walaupun tidak nampak antenanya, sinyal yang kita dapati ternyata lebih baik daripada yang dulu ya. Teknologinya sekarang sudah 4G bahkan 5G teman-teman. Nah, itulah bentuk teknologi di bidang komunikasi ataupun di bidang kesehatan. Bagaimana teknologi di bidang industri pertanian dan perkebunan? Salah satu yang diperkenalkan oleh Pilu Slow Release adalah teknologi di bidang perkebunan pertanian dengan produk pupuk. Nah, pupuk hari ini juga disentuh dengan teknologi. Jadi, kalau dulu kita harus memikul dengan jumlah kilo-kiloan, sekarang karena teknologi berkembang di industri pertanian perkebunan terutama di pupuk Pilu Slow Release akhirnya dapat membantu efisiensi dan efektivitas, lebih cepat, lebih tepat dan berkualitas. Ya, Pilu Slow Release mengandung teknologi mikroba yang dia bawa ya, yang tentu tidak kasat mata namun mampu bekerja lebih optimal dibandingkan dengan pupuk biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, Pilu Slow Release ini mengandung unsur hara yang lengkap, bahkan dia disebut sebagai pupuk majemuk makro dan mikro. Makro mikro ini adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh
tanaman itu sendiri ya. Berikut ini adalah manfaat dari Pilosularilis. Teman-teman bisa saksikan di gambar yang Anda atau teman-teman lihat di handphone ataupun di layar laptopnya ya. Satu, dia meningkatkan produktivitas dan kualitas tandan buah segar kita ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan imunitas, dan seterusnya teman-teman bisa saksikan langsung saja dibaca di layar handphone atau layar laptopnya ya. Kemudian Pilosularilis juga mampu meningkatkan nilai pH tanah kita menjadi ideal atau sebagai pH solution. Bahkan juga mengatasi buah trek atau yang tidak menghasilkan, atau sering sekali kita dapati buah atau tandan atau pohon yang mandul atau kita sering sebut dengan pohon jantan ya. Tentunya Pilosularilis dapat membantu penghematan biaya pemupukan dan waktu, sekaligus juga mampu menghemat biaya upah tenaga kerjanya itu sendiri ya. Nah, pupuk Pilosularilis sekali lagi adalah pupuk makro mikro majemuk. Apa yang disebut dengan majemuk? Apa bedanya dengan pupuk tunggal ya? Jika pupuk tunggal adalah pupuk yang mengandung satu unsur hara saja, tunggal ya, mungkin mengandung nitrogen saja, atau mungkin mengandung kalium saja, atau mungkin mengandung magnesium saja. Namun Pilosularilis ini dikenal sebagai pupuk majemuk ya. Apa itu majemuk? Majemuk adalah pupuk yang mengandung beberapa unsur hara lengkap, baik itu makro ataupun mikro. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikut ini adalah isi kandungan di dalam Pilosularilis. Tentu makro primernya kita sudah ada N, P, dan K. Kemudian makro sekundernya sudah ada sulfur, kalsium, dan magnesiumnya. Ya, kemudian jadi makronya sudah ada makro primer dan makro sekunder. Nah, kemudian yang kedua adalah pupuk dengan kandungan mikro. Ya, ada kloridanya, ada Fe-nya, ada mangannya, ada Cu tembaganya, ada zinc, boron, dan molybdenum. Teman-teman semuanya, perlu kita ingat bahwa tanaman sama seperti manusia, sama seperti binatang yang hidup di alam ini. Ya, tanaman sama sifatnya. Jadi, apa itu fungsi dari makro primer? Jadi ibaratnya kalau manusia makan, dia makan nasi. Nah, makro primer itu yang dibutuhkan sangat penting oleh tanaman, seperti manusia makan nasi. Namun apabila kita memberikan nutrisi kepada tanaman kita hanya diberikan primernya saja, makro primernya saja, artinya sama seperti manusia, apabila dia makan hanya makan nasinya saja, tentu tidak lengkap, walaupun kenyang tapi tidak cukup nutrisinya. Jadi bayangkan apabila hari ini kita pupuk hanya menggunakan N, P, dan K saja, itu sama seperti kita hanya makan nasi saja, maka butuh makro sekunder atau penunjang yang lainnya, yaitu sulfur, kalsium, dan magnesium di tanaman ya. Dicontohkan untuk manusia mungkin seperti makan nasi lengkap dengan sayur mayurnya Bapak Ibu ya, dengan lauk pauknya ya. Kemudian mikro ini memang tidak dibutuhkan banyak oleh tanaman, tetapi ini sangat penting teman-teman semuanya. Jadi ibarat manusia tadi sudah makan nasi beserta sayur mayur dan lauk, mikro ini adalah nutrisi seperti misalkan susu. Jadi 4 sehat 5 sempurna, akhirnya seperti itu. Makro, mikro. Di tanaman dikenal mikronya yaitu klorida, Fe atau besi, mangan, Cu, tembaga, zinc, boron, dan molybdenum. Nah, kemudian Pilosularilis ini menariknya, dia dilengkapi dengan hormon. Sama seperti manusia, sudah makan nasi, sudah makan sayur, sudah makan lauk pauk, sudah ada susu. Tetapi akan jauh lebih baik apabila kita setiap hari mengkonsumsi suplemen-suplemen penunjang kesehatan kita. Itulah hormon yang dimaksud dari Pilosularilis yang terdapat di Pilosularilis. Hormon ZPT yang ada di Pilosularilis ini ada 3, auksin, sitokin, dan giberalin. Menjadi 1 3-in-1 dalam satu kemasan Pilosularilis ya. Hormonnya langsung 3 di dalamnya. Tidak sampai di situ, tapi Pilosularilis juga dilengkapi dengan bakteri dekomposer atau pembenah tanah. Ini perlu sekali kita pahami dan penting sekali kita untuk pahami, karena banyak sekali sahabat-sahabat tandan berduri kita yang mengerti ketika memupuk saja. Padahal pupuk kimia seperti slide yang pertama tadi Anda saksikan, pupuk kimia dengan jumlah yang banyak dan kita pakai atau kita gunakan dengan waktu yang lama, itu justru akan membantu percepatan kerusakan pada tanah. Ya, jadi pupuk kimia ini punya sifat dia tidak merusak Bapak Ibu semuanya. Pupuk kimia tidak merusak, hanya pupuk kimia meninggalkan residu. Nah, residu inilah yang akan merusak kondisi tanah itu sendiri.
ya. Jadi sama seperti air kopi mungkin yang kita biasa minum atau seduh setiap pagi, air kopi bubuk, airnya kita bisa minum. Tapi kopi meninggalkan ampas atau residu. Itulah residu dari kimia Bapak Ibu semuanya. Jadi sifatnya kimia sama ya. Apakah itu pupuk atau mungkin obat-obatan. Analogi paling gampang lagi obat-obatan. Apabila kita diberikan oleh dokter misalkan obat yang cukup banyak, maka pesan dokter adalah dibantu dengan konsumsi air yang juga banyak. Tujuannya untuk apa? Untuk memperingan kerja ginjal. Karena obat kimia meninggalkan residu di ginjal. Nah, kalau tadi kita minum obat-obatan, kemudian ada pendampingnya yaitu air putih yang banyak supaya tidak tertinggal residu pada ginjal kita. Bagaimana dengan tanaman dan tanah kita Bapak Ibu semuanya? Dengan penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan, akhirnya menimbulkan residu yang terlalu banyak. Alhasil tanah kita akhirnya sudah tidak subur kembali. Nah, seperti yang kita saksikan secara kasat mata, tanaman kita mulai mengeras. Mulai mati organisme penyubur tanah seperti cacing. Mungkin kalau zaman dulu kita ingin menanam tanaman, kita lihat dulu tanahnya apakah ada cacing atau tidak. Kalau ada cacing berarti tanahnya subur, betul? Nah, tapi sekarang Bapak Ibu semuanya, kalau kita pergi ke lahan atau pergi ke perkebunannya kita sudah tidak lihat lagi, kita tidak dapati lagi cacing yang ada di sana. Itu bentuk atau indikasi pertama untuk mengatakan bahwa tanah kita sudah kurang baik. Jadi tanah kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja atau tidak subur Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu Piloseluris dilengkapi juga dengan bakteri decomposer atau pembenah tanah. Disinilah terletak pupuk berimbang yang ada di dalam produk Piloseluris. Jadi kita menggunakan Piloseluris sekaligus kita membantu untuk penyuburan kembali pada tanah. Baik. Nah, berikutnya ini adalah legalitas. Ini penting sekali kita tahu Bapak Ibu semuanya. Seperti yang kita tahu, tentu produk-produk yang berada di Indonesia harus memiliki SK Mentan. Ya, untuk produk pertanian. Kalau obat-obatan atau makanan tentu izinnya dari BPOM misalkan seperti itu. Kalau pupuk dia boleh rilis atau dia boleh diedarkan jika sudah memiliki SK Mentan. Ya, SK Mentan ini akan meriset lebih dulu, dia masukkan ke laboratorium lebih dulu, dia cek dulu apakah betul ini kandungan unsur haranya bla 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 bla, apakah sudah cukup untuk nutrisi tanamannya. Kalau sudah baik, sudah diriset, sudah ada hasilnya, sudah terverifikasi dengan baik, maka SK Mentan dikeluarkan Bapak Ibu semuanya. Saya ingin sampaikan bahwa Piloseluris sudah lengkap dengan SK Mentannya. Nah, tentu seperti kita Bapak Ibu semuanya, ada yang mungkin beberapa teman-teman saudara-saudara kita yang bekerja atau mungkin dia aktif di bidang kimia untuk meriset. Bagi Bapak Ibu yang hari ini tidak punya kemampuan untuk meriset, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Piloseluris sudah diriset oleh pakarnya, oleh ahlinya, Menteri Pertanian. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Dan tidak hanya berhenti di sana, tetapi kita punya uji laboratorium dari pihak ketiga yaitu Sukovindo. Seperti yang kita tahu bahwa Sukovindo adalah badan usaha milik negara yang saat ini tergabung dalam holding BUMN Jasa Survei dan ID Survei ya. Sukovindo ini sendiri juga menyediakan layanan testing, inspection dan certification. Dan kabar baiknya kita sudah mendapatkan report of analysis atau hasil dari analisa dari Sukovindo bahwa mengatakan tepat bahwa Piloseluris mengandung unsur hara makro, mikro, majemuk Bapak Ibu semuanya. Jadi ini menjadi kabar baik buat sahabat tandan berduri. Dengan penggunaan Piloseluris kita tidak perlu lagi beli karung yang merek A, merek B, kandungan A, kandungan B, tapi kita cukup menggunakan Piloseluris. Sudah lengkap di sana, ada makro, mikro dan bakterinya. Sekaligus dilengkapi dengan hormonnya Bapak Ibu semuanya ya. Sekali lagi ini menjadi kabar yang baik sekali karena ini akan bisa menjadi solusi di tengah harga pupuk yang mahal dan di tengah harga pupuk yang kondisi pupuk yang langka saat ini ya. Perbandingannya, nah pupuk kimia dengan pupuk Piloseluris ya, pupuk kimia biasa atau sintetis dengan Piloseluris. Jika menggunakan pupuk kimia biasa atau pupuk kimia sintetis, maka yang terjadi hanya dapat nutrisi. Tapi Piloseluris tidak hanya dapat nutrisi, tapi cukup nutrisi. Rekan-rekan semuanya. Kenapa? Karena dilengkapi dengan 13 unsur hara sekaligus dengan hormon dan pembenah tanahnya tadi. Akhirnya menghasilkan cukup nutrisi. Jadi beda ya, konteksnya dapat nutrisi dan cukup nutrisi. Ya, oke. Berikutnya untuk tanah. Ya, kalau pupuk kimia biasa tadi akan meninggalkan residu dan berefek merusak tanah.
keras dan padat akhirnya tanahnya, atau tanahnya dalam kondisi jenuh dan mengakibatkan produksi sawit kita stagnan di situ-situ saja, maka penggunaan Pilosurus untuk tanah justru memperbaiki kondisi tanah dan memberikan penyuburan kembali pada tanah atau merestorasi kondisi tanah itu sendiri. Dan tentunya ini akan berefek untuk biaya, ya, penggunaan pupuk sintetis tadi yang kita singgung di awal, bahwa kondisinya sudah langka dan mahal, dan penggunaan Pilosurus ini bisa menghemat lebih dari 50%. Jadi bayangkan Bapak Ibu semuanya, apabila Bapak Ibu per satu kali putaran pupuk katakanlah 50 juta, dengan menggunakan Pilosurus Bapak Ibu sudah bisa menghemat 50%-nya atau 25 jutanya kita bisa simpan menjadi uang tabungan kita, dan 25 jutanya kita bisa belanjakan untuk pupuk. Oke, jadi sangat-sangat efisien, hemat dan tepat guna, ya. Pilosurus ini sekali lagi dapat membantu penghematan. Itu yang paling penting yang perlu kita ingat, sehingga kita tidak jadi orang yang boros, ya. Yang tadinya misalkan katakanlah 1 hektar per tahun kita, contoh saja misalkan 1 hektar per tahun kita butuh biaya kurang lebih 14 juta. Dengan penggunaan Pilosurus 14 juta kita bisa kita pakai atau kita gunakan untuk 2 hektar. Bayangkan Bapak Ibu semuanya berapa penghematan yang kita bisa dapati dengan menggunakan Pilosurus ini sendiri, ya. Berikut ini adalah proses kerja dari Pilosurus. Jadi 1-2 bulan pertama dia akan fokus pada pelepah, dan ini situasional, ya, case by case atau kasus per kasus. Teman-teman semuanya, tidak semua tanaman mengalami perubahan dengan waktu yang sama tentunya, karena perbedaan kondisi tanah atau kondisi bibit. Jadi banyak sekali penunjang untuk kesuburan tanaman kita. Salah satunya saja yaitu dari pupuk, ya. Bibit tentu berpengaruh, kemudian kondisi tanah tentu berpengaruh, sehingga menimbulkan testimoni yang berbeda-beda waktunya. Ada yang dalam waktu 2 minggu ada perubahan, ada yang dalam waktu 1 bulan ada perubahan, ada yang harus menunggu 2 bulan bahkan 3 bulan baru ada perubahan, ya teman-teman semuanya. Tapi saya pengen garis bawahi di situ, walaupun 3 bulan katakanlah, itu sudah lebih cepat daripada pupuk kimia sintetis yang biasanya kita gunakan, ya. Seperti yang kita tahu bahwa penggunaan pupuk kimia sintetis pada umumnya mengalami atau menimbulkan testimoni yang bisa kita dapati kurang lebih dalam waktu 6 bulan. Nah, Pilosurus kalau katakanlah dia lambat-lambatnya, maka kita bisa dapati testimoni dalam waktu perubahan baik itu dalam waktu 3 bulan. Itu paling lambat, ya. Sering sekali kejadiannya dalam waktu hitungan minggu, 2 atau 4 minggu pertama sudah mengalami perubahan. Baik. Nah, berikut ini adalah cara aplikasi Pilosurus. Pertama, Bapak Ibu silahkan lubangi dengan jarak kurang lebih 1 jengkal atau 30 cm dari pohon, ya. Biasanya ini akan menimbulkan pertanyaan, ya. Kenapa tidak di ujung pelepah? Karena biasanya kita menggunakan pupuk atau aplikasi pupuk itu di ujung pelepah, betul? Nah, tetapi sekali lagi, karena sentuhan teknologi di industri bidang perkebunan dan pertanian, Pilosurus salah satu produk yang berteknologi tepat guna tadi, sehingga tujuannya adalah mempermudah, ya. Singkat cerita, untuk mempermudah hal tersebut, maka cara penggunaannya sangat simpel sekali. Cukup gali atau membuat lubang biopori dengan kedalaman 1 jengkal, bisa menggunakan cangkul atau menggunakan alat pertanian lainnya seperti dodos. Anda bisa gali, kemudian kedalaman kurang lebih 1 jengkal saja sudah cukup. Kemudian buka saset dari Pilosurus ini, taburkan bubuknya ke dalam lubangnya. Setelah itu tutup kembali lubangnya dengan tanah yang ada di sekitar. Oke, jadi sangat simple, sangat mudah. Nah, selain harganya murah tadi, Anda bisa menghemat biaya upah kerja atau upah karyawan mupuk Anda atau buruh pupuk Anda, ya. Dosisnya seperti apa? Nah, dosisnya rata-rata kita menggunakan 1 saset per pohon tergantung usia. Anda bisa konsultasikan kepada orang-orang yang memberikan link video berikut ini. PTBS, yaitu ada Pilosurus tanaman keras atau tanaman sawit. Kemudian ada fotosintesa dengan keunggulan yaitu dapat menaikkan pH kurang dari 1 jam. Ya, sekarang kurang dari 1 jam. Kemudian ada eco farming untuk semua jenis tanaman, dilengkapi dengan bakteri dan pembenah tanah, sekaligus mikroba yang lengkap, dilengkapi juga dengan 13 unsur hara lengkap yang ada di dalam inovasi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga informasi Pilosurus ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya doakan semoga tanaman atau tandan buah sawit kita meningkat, tonasenya bertambah besar atau bertambah nilai tonasenya, ya teman-teman semuanya.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Silahkan sebarkan link video ini kepada orang-orang yang membutuhkan penjelasan pilot rilis. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.